bolak-balik. Selamat siang semua. OMK siap, OMK bisa, OMK jaya. Ulang. Oke. Selamat siang semua. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Kami persilakan Ibu Ketua di belakang untuk mengambil kursi dulu di depan. Moderatornya di Ongkolet. Untuk sapaan dilarang menggunakan kata O, kata eja, kata bibi, kata tanta. Hanya ada kata dan. Sepakat? Oke. Untuk yang satu ini dimoderasi oleh Pak Arif. Baik. Silakan mengambil dulu, diapiti oleh kedua ibu yang ibu kan dua sakit dari kandungan kita. Oleh karena itu saya sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ibu Christine dan teman saya yang akan membawa materinya Ibu Ocha. Mungkin sebagian dari kita sudah kenal, tapi ada yang tidak tahu ya. Jadi kami hari ini akan membawakan beberapa materi tentang kesehatan. Saya tidak panjang-panjang karena waktu kita hanya sebentar juga. Saya serahkan baik saya untuk Ibu membawakan kita materi pada siang hari ini. Baik, selamat siang untuk kita semua. Izin Romo, terima kasih untuk kesempatan kami dari Puskesmas hari ini diundang untuk masuk ke dalam kegiatan OMK. Saya tidak perlu perkenalkan diri dari Sukunako, atau ada yang mau kenal? Dan sebagian besar anak saya, adik-adik saya sudah saya, apalagi ada dari Subatu kenal baik. Nah, sudah. Saya langsung saja. Di sini saya dipercayakan untuk membawa materi tentang cash flow. Ada yang tahu cash flow? Itu prokes, promosi kesehatan. Kalau cash flow, kesehatan reproduksi, ada pria dan wanita. Dengan kami orang kesehatan, jadi kami berbicara tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi di sini ada yang tahu artinya, pengertiannya. Itu tadi cash flow itu singkatannya. Ada yang tahu? Saya juga pakai bahasa saya tidak hafal. Sudah. Kalau kesehatan reproduksi, keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Usia reproduksi adalah masa di antara pubertas dan menopause yang pembuahannya seringkali terjadi. Hati-hati kaum wanita. Sudah masuk usia reproduksi, itu usianya mulai 15 tahun sampai 45 tahun. Itu kita masuk dalam masa reproduksi, masa yang bisa memproduksi. Artinya kita perempuan itu kalau sudah haid, berarti kita sudah masuk masa subur. Salah pergaulan kita bisa hamil. Iya, jangan ketawa, itu yang benar. Pergaulan bebas kita bisa hamil. Bergonta-ganti pasangan kita bisa penyakit. Jadi hati-hati. Kalau mau pacaran satu orang saja. Jangan sampai kamu gonta-ganti pasangan sampai melakukan hubungan seksual, akhirnya membawa penyakit. Bukan hanya pada diri kita, tapi kita punya bayi di dalam. Akhirnya kita anak itu tiba-tiba lahir dia cacat, dia mungkin stunting. Sekarang lagi tegarnya dan stunting. Hati-hati sekali ya. Jadi di sini ada 12 ruang lingkup untuk
untuk kesehatan reproduksi, tapi saya ambil satu saja. Karena tadi ada yang bilang jangan terlalu lama kami masih resok. Jadi saya ambil tentang kesehatan seksual. Itu yang penting sekali. Tidak mungkin saya bahas 12 ini. Jadi ada yang tahu tentang seksual, kesehatan seksual. Ya saya jelaskan ya, karena malu semua. Di sini ada yang masih usia remaja yang masuk di bangku sekolah atau SMA, SMP ada? Ada SMP juga? Jadi kesehatan seksual diartikan sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Seperti tadi ya, kesehatan reproduksi. Jadi di sini saya utamakan untuk adik-adik OMK yang masih muda, yang paling pertama harus menjaga kesehatan. Yang pertama sekali menjaga kesehatan reproduksi kita, alat reproduksi itu yang paling penting. Kita sehat, kesehatan itu nomor 1, uang itu nomor 2. Kalau kita sudah bisa memenuhi 2 itu, berarti kita sudah bisa mempercantik diri dan memperganteng diri. Kalau dua-dua nomor 1 dan 2 tidak bisa, kita tidak bisa buat apa-apa. Jadi adik-adik yang masih di bangku sekolah, saya sarankan kalau memang ada tim dari puskesmas yang datang ke sekolah, harap mengikuti untuk penerimaan tablet-tablet data untuk perempuan dan laki-laki. Mungkin ada penyuluhan tentang kesehatan reproduksi mungkin dari teman-teman bagian remaja ataupun dompet. Jangan sampai kamu melewatkan. Memang sekarang mempunyai HP Android, tapi kamu mungkin men-scroll ke atas. Kalau mungkin ada TikTok tentang kesehatan tuh, jangan hanya TikTok tentang bukan baca juga. Pentingnya kesehatan reproduksi, menjaga alat organ-organ vital. Jadi di sini untuk kesehatan seksual ini ada beberapa langkah. Ada 5 prinsip menjaga kesehatan reproduksi pada pria dan wanita. Yang pertama, menjaga kebersihan alat reproduksi. Jadi untuk laki-laki dan perempuan, bukan hanya perempuan saja ya. Jadi yang pertama, menjaga alat kesehatan reproduksi. Kita sudah masuk di usia masa pubertas, mulai 15 tahun ke atas. Kita yang perempuan sudah dapat haid, menstruasi, laki-laki sudah mulai mimpi basah. Itu hal yang normal dan hal yang harus kita dapati untuk perubahan psikis kita, emosional kita. Itu yang penting. Kalau sampai usia begitu kamu belum mendapat itu haid atau mimpi basah, dan sampai kamu ada penyakit penyerta yang ada di dalam tubuh. Jadi satu saat nanti kamu sudah berkeluarga, baru ketahuan. Kalau sudah hamil itu nanti seringnya ketemu dengan saya yang remaja. Jadi dalam kelompok hamil itu ada kategori anak yang hamil di bawah umur, di bawah 20 tahun. Itu dia masuk ibu hamil yang berisiko tinggi dan golongan remaja. Kebanyakan yang masih kelas 1 SMA, kelas 2. Kenapa? Pengetahuan tentang seksualnya kurang. Jadi dia mulai mencoba-coba. Jadi hati-hati sekali. Kalau sudah mulai haid, kamu itu sudah subur. Kapan saja kamu mulai berhubungan, terlambat haid 1 minggu, 2 minggu, hamil. Jadi hati-hati ya. Kalau mau pacaran, kami tidak larang kok. Yang penting tahu jaga diri dan bawa diri. Untuk kebersihan ini, yang pertama untuk perempuan, mandi, ganti, pembalut itu wajib. Jangan sampai 1 hari penuh 1 pembalut, itu tidak boleh. Minimal 1 hari itu 3 kali ganti kalau full. Jangan sampai 1 hari baru ganti. Menjaga kebersihan, cuci bersih. Ingat tidak boleh pakai
obat-obat cucian vagina itu yang jual di apotek atau di toko-toko, sabun siriko dan lain-lain, itu tidak boleh. Itu bisa membuat saat kamu hamil nanti cairan serviksnya kurang. Kita kan ada laki-laki sel sperma, kita sel telurnya. Mereka masuk, kita terjadi pembuangan di rahim, akhirnya kita hamil. Itu untuk laki-laki juga menjaga kebersihan. Ingat, kalau ada yang sudah berhubungan seksual, hati-hati. Sebaiknya habis berhubungan kamu harus cuci bersih, ganti. Tapi sebaiknya adik-adik ini jangan dulu ya. Masih sekolah kok, ada yang sudah selesai, ada yang mungkin yang belum kuliah. Lebih-lebih yang masih sekolah itu tidak boleh. Yang kedua, menerapkan pola makan sehat. Jadi kita yang OMK ini harus banyak makanan yang sehat, yang bergizi. Apalagi kita ini persiapan calon pengantin. Besok-besok kita akan menikah, kita dikatakan calon pengantin, catin. Itu ada masuk dalam program KB punya nanti. Jadi sebelum menikah kita harus masuk ke catin dulu, imunisasi dulu, di konseling dulu. Jadi adik-adik ini yang untuk mempersiapkan menjadi calon pengantin nanti untuk remaja ini, jadi harus menjaga pola makannya, harus banyak mengkonsumsi zat besi. Zat besi itu tidak selamanya kita harus minum obat tambah darah, tidak. Obat tambah darah itu wajib rutin untuk remaja putri. OMK juga dapat kan? Tidak hanya sekolah saja. Jadi zat besi yang dalam sayuran kita punya ini banyak sekali, mulai dari kacang-kacang, labu, itu zat besinya banyak. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba kita mengalami ibu saya mau kencing sakit, pedis. Hati-hati. Yang pertama, saat kamu buang air kecil, cara mencium saja itu kalau salah berarti nanti ada bakteri atau kuman. Jadi cara mencium yang benar itu dari depan ke belakang. Ingat, yang perempuan dari depan ke belakang. Itu penting. Itu kamu tidak sakit di dalam. Baru dia bukan batu halus tapi batu kapur. Jadi ingat adik-adik sekalian, yang di SK itu kenapa? Karena kurang kebersihan dan kurang minum air putih. Jadi kita punya air putih yang kapur itu jangan sampai kamu pulang capek-capek dari sekolah, di tubuh keran itu minum. Kamu tidak tahu ada bakteri, kuman, kapur banyak-banyak di dalam. Kita yang perempuan itu lebih sakit lagi karena kita di dalam perihnya itu tuh setengah mati. Kencing sedikit, sakit sedikit, sakit. Jadi kalau sudah kena penyakit itu, kamu harus terapi air aqua sama itu dan minum antibiotik. Sepanjang kalau dia masih rasa sakit, aqua kemasan, bukan aqua siar ulang kalau tidak. Itu saja. Itu kami lagi ada yang menyarankan laki-laki itu kalau mau bersih Alkitab apakah harus sunat? Misalnya saya bertanya itu kira benar atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Kalau laki sama diri saya. Jadi baik sudah. Jadi organ vital laki-laki itu, penis itu, dia ada kulit kutubnya. Dia punya kulit itu, kalau untuk laki-laki yang kurang menjaga kebersihan, akhirnya bisa menimbulkan banyak bakteri di sekitar itu. Daki-dakinya tuh saat kamu mungkin buang air kecil, kamu tidak bersih, tidak bersihkan, tidak lap kering, sudah otomatis di situ akan ada kulit, daki-dakinya menempel di situ di dalam. Kalau kamu tidak rajin membersihkan, itu dengan cara salah satunya melakukan sunat.
Di Jawa itu semua laki-laki banyak begitu, apalagi orang Islam. Mereka wajib. Karena apa? Supaya saat kamu berhubungan seksual, saat kamu buang air kecil, yang paling penting itu, saat kamu tidak membersihkan, kumannya tidak terlalu masuk ke dalam. Kalau kulitnya lebih tebal, otomatis dia menutupi kita punya penis itu, dia tutup semua. Jadi saat kamu buang air kecil, kamu tidak bersih, tidak cuci, sudah otomatis pasti ada sisa air kencingnya yang tersangkut di situ di dalam. Akhirnya tiba-tiba kamu rasa gatal, tiba-tiba muncul bintik-bintik di sekitar itu, merah. Awas, itu penyakit. Saat kamu sudah berkeluarga nanti, kurang jaga kebersihan, kamu berhubungan seksual, kamu buang di dalam, istri yang kena penyakit. Jadi itu penting. Kalau ada adik-adik mungkin. Jadi waktu selanjutnya saya serahkan kepada kakak Poler Mariho. Siboradi, asik. Baik, masih sehat? Siapakah aku? Sekali lagi. Habis ini kita makan. Woi laki-laki, siapakah aku? Bapak yang tunduk maju depan, mari. Adik, itu tuh yang baju tulis Ruker Perpu, ya. Mari baju sini. Mari sudah. Tak masalah, mari. Yang perempuan, siapakah aku? Oke, baik. Pak Yakob tadi yang sekarang kita nyanyi lagu habis ini kita makan. Tahu lagu Pak kebun lihat kebunku. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau tadi lagu versi anak-anak, lihat kebunku penuh dengan bunga, itu versi anak-anak. Versi orang muda begini, lihat kebun kuda penuh dengan buaya, ada yang merayap dan ada yang tiarap. Setiap hari mau kulihat semut merah, mawar, melak, tikus, semuanya indah, indah. Apakah? Belum apa? Berarti kamu ini lahir, begitu lahir jadi nenek-nenek. Oke, semua berdiri. Ya, dengan kakak Fuller itu biasa begitu. Tidak bosan-bosannya. Tuhan Allah sampai hari ini senang kalau saya pegang mic. Sama-sama. Lihat kebun kuda. Laki-laki perempuan. Lihat kebun kuda. Ada yang salah maju depan. Pipi doa makan sebentar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Lihat. Kau tamara kurendo dema mai solama aku gamaran apa kau tamara kurendo dema mai solama aku gamaran apa oleh kau datang aku gak evo ngadema oleh kau datang aku gak eurendo dema fongadema aku rindu mengakau datang dosa nalaku ganapa
ku rindu demam mai selama aku gak merana oleh kau wetan aku gak elfong ngadema oleh kau wetan aku gak elrendo dema fong ngadema aku rindu mengakau wetan dosa nalaku gak apa rindu hati dah tanah alih kurina wata kama engange wata doa aku dah ufongan onga doa iwa tamboa wata maraku rindu we merasa sasa olepan Maraku rindu demam we merasa sasa olepan ada yang ya betul Sinyon nonna 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 kenapa marah-marah ini Sinyon nonna 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 kenapa marah-marah ini Kau kasih tahu saya punya salah baik Kau tak mau bilang sedikit salah balai. Ada mau acara kita komen aja, acara kita hanya sampai di kerja.